Selamat pagi, salam sejahtera bagi persekutuan kaum lanjut usia GPIB dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya, Sampurwigati Ishak dari GPIB Sri Asih, Bandung. Baik Oma Opa, persekutuan kaum lanjut usia yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Puji dan syukur terima kasih kami boleh bangun kembali di pagi hari ini dalam kondisi yang baik, kesehatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini, untuk mengawalinya. Dalam sepanjang hari ini kami beraktivitas, kami mau membaca firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai dasar dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita dan pedoman dalam kami melangkah sepanjang hari ini. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pagi hari ini, hari Selasa 20 September 2022, diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang demikian bunyinya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama,
bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu bapak, oma opa yang dikasihi Tuhan, Sabda Bina Umat pagi hari ini bertemakan jangan menyepelekan dosa. Ayat emasnya berbunyi, kemenggahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Kesombongan membuat jemaat Korintus kurang mempedulikan firman Tuhan tentang percabulan. Dosa dipandang sebagai kesalahpahaman. Karena itu, mereka merasa tidak perlu marah kepada yang berbuat dosa, apalagi sampai harus mengeluarkan mereka dari persekutuan. Paulus menegur sikap mereka, mengingatkan seharusnya mereka berduka cita karena dosa dan wajib bertobat karena kesalahan dan dosa sendiri. Paulus memakai gambaran hari raya Paskah orang Israel, di mana pada hari raya itu orang-orang Israel mengeluarkan semua ragi yang ada dalam makanan dan rumah mereka. Demikian pula kehidupan orang Kristen akan tetap menjadi suatu hari raya Paskah apabila segala pengaruh jahat dan pengaruh yang merusak itu dibuang. Tuhan Yesus sendiri telah mementingkan dan mempertahankan ketertiban di dalam jemaat. Bisa dilihat dalam Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Dalam nats itu, ia juga menyampaikan maksud dan tujuan dari segala ketertiban atau disiplin di dalam jemaat, yaitu supaya kita mendapatnya kembali. Gereja perlu menerapkan disiplin bagi anggotanya. Namun harus diingat bahwa disiplin gereja diberikan untuk menyelamatkan jiwa orang yang bersalah, bukan untuk kepuasan pelaksananya, serta tidak dijadikan sarana untuk balas dendam, tetapi untuk perbaikan atau koreksi sikap sebagai penyembuh dan pencegah penyakit dosa, agar kejahatan tidak mempengaruhi gereja. Tidak menghakimi berbeda dengan toleran terhadap dosa. Menggampangkan dosa adalah sikap yang berbahaya. Mari belajar memandang dosa dengan serius, sebab Kristus mati untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, jangan memandang dosa sebagai hal yang sepele. Mari mengoreksi diri. Masih adakah dosa yang kita sayangi dalam diri kita? Jika ada, buanglah. Sebab dosa memisahkan kita dari Allah dan menjadi akar dari segala kejahatan. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan, agar kami tidak menyepelekan dosa, karena upah dosa itu maut adanya.
Terima kasih Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Dewan PKLU GPIB yang telah membuat program-program untuk kaum lanjut usia GPIB. Kiranya Tuhan memberkati program-program itu, agar program-program yang bagus yang sudah dicanangkan itu boleh terlaksana dengan baik dan dengan benar dan boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati juga para anggota PKLU, juga pengurus PKLU di seluruh wilayah Indonesia, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesanggupan, hikmat ilahi, juga kesehatan. Kami percaya Tuhan memberkati dan memberkati juga keluarganya. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Biarlah damai sejahtera, kedamaian, kerukunan, keadilan senantiasa terjadi di bangsa kami yang sedang menghadapi berbagai macam kemelut. Tuhan campur tangan agar bangsa ini terus menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Tuhan memberkati para pemimpin kami agar mereka boleh bekerja dengan adil dan benar. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam satu nama yang berkuasa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ibu Bapak, Oma Opa, persekutuan kaum lanjut usia dimanapun berada, terima kasih. Biarlah kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap semangat di dalam persekutuan ini, agar kita terus bisa berguna, bermanfaat bagi sesama, bahkan bagi anak cucu kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati.